Zaman sekarang, tete-tete bubaran pabrik sama emak lu aja cakepan tete-tete itu. Setelah sempat viral karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, Ara kini kembali menjadi sorotan publik. Bocah yang dikenal lewat berbagai unggahan media sosial ini menuai kontroversi setelah ucapannya diduga menghina buruh pabrik. Pernyataan Ara yang menyebut wajah Hinyai seperti buruh pabrik membuat publik geram, terutama kalangan pekerja yang merasa direndahkan oleh pernyataan tersebut. Dalam video yang beredar, Ara tampak berada di dalam mobil bersama kedua orang tuanya. Saat itu, ia meminta pelembab wajah kepada sang ibu lalu mengoleskannya ke wajahnya. Ketika ayahnya bertanya alasan menggunakan pelembab, Ara dengan santai menjawab bahwa ia tidak ingin wajahnya berminyak atau hinyai. Tidak berhenti di situ, bocah tersebut kemudian menambahkan bahwa ia pernah melihat buruh pabrik yang wajahnya hinyai. Alih-alih mengoreksi atau menegur ucapan sang anak, ayahnya justru terlihat seperti menggali lebih dalam dengan bertanya kembali kepada Ara. Hal ini memicu kemarahan netizen yang budiman yang menilai bahwa orang tua Ara tidak memberikan edukasi yang baik terhadap anaknya. Bahkan cenderung membiarkan ucapannya yang dianggap menghina buruh pabrik. Banyak netizen yang berbakti yang menyayangkan bagaimana anak kecil bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu dan mengkritik lingkungan di sekitarnya yang dianggap tidak memberikan pemahaman yang lebih bijak. Beberapa netizen yang budiman bahkan menyerukan agar orang tua Ara memberikan klarifikasi serta meminta maaf atas perkataan sang anak yang dianggap merendahkan buruh pabrik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ara si tiktoker cilik ini lagi-lagi dapat komentar negatif dari netizen. Kali ini karena statementnya yang bilang dia mau pakai pelembab muka supaya mukanya nggak kucel kayak tete-tete bubaran pabrik. Berikut adalah komentar dari salah seorang netizen. Statement Ara yang bilang dia mau pakai pelembab supaya mukanya nggak kucel kayak tete-tete bubaran pabrik. Dan yang sangat disayangkan di video itu adalah orang tua Ara setelah mendengar Ara ngomong begitu malah ketawa. Padahal ini tuh udah termasuk pembulian ya rananya ya. Sebenarnya di sini kasihan banget ngeliat Ara karena Ara ini cuma anak kecil ya yang nggak tahu apa-apa, yang mungkin bahkan 5 atau 10 tahun kemudian dia ini nggak inget pernah ngomong begini dan nggak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, kenapa dia bisa dihujat gitu. Ibarat anak kecil ini tuh kayak cetakan, ya dia menyesuaikan dengan apa yang dituang di dalam cetakan itu, itulah yang dia bentuk gitu kan. Ngomong-ngomong ini anak kecil apakah nilai dulu nih pakai dicetak-cetak segala. Tapi ya begitulah konsepnya gitu ya kan. Lu paham kan maksud gua? Jadi Ara atau si anak kecil ini ya hanya mengekspresikan apa yang orang dewasa di sekitar dia ajarkan dan contohkan. Kalaupun Ara bertanya dengan polosnya ya tergantung bagaimana orang dewasa di sekitar dia menjawab dan menjelaskannya. Cuman yang paling bikin gua bingung adalah kenapa ini terus-terusan terulang. Kenapa ini terjadi lagi dan lagi? Ya, apakah orang tua Ara ini gak bisa ngecek ya konten-konten yang nantinya bakal bikin anak mereka ini dihujat gitu loh. Apakah bahkan orang tua Ara ini nggak ngerti mana yang bener mana yang salah? Kalau kayak gini terus kan kasihan Aranya. Setiap orang ini punya dapurnya masing-masing ya, punya aibnya masing-masing. Entah itu orang dewasa, entah itu anak-anak, punya kekurangannya masing-masing. Ya harusnya orang tua Ara pandai-pandai lah memilah mana yang layak untuk di-up, mana yang tidak. Sayang sekali Ara, kali ini kamu nggak ada-ada. Ara bocil pick me, ya itu tuh salah satu komentar yang pernah aku baca pada saat Ara tampil di TV ataupun di podcast. Dan belakangan ini lagi-lagi Ara menjadi perbincangan warganet karena celotehannya yang terkesan menyepelekan mbak-mbak bubaran pabrik. Jujur aku kaget ya, kok anak sekecil itu udah tahu celotehan kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang dewasa yang tahu celotehan itu tuh dari Ara. Anak kecil tuh nggak bisa sepenuhnya disalahin, karena anak kecil segede gitu itu ibaratnya tuh kertas kosong yang karakternya nanti terbentuk dari apa yang digambar di kertas kosong tersebut. Dan di sini peran orang tua tuh sangat berpengaruh. Masa nggak ada inisiatif sih dari orang tuanya saat Ara ngomong kayak gitu, kayak nyetop videonya terus bilang Ara jangan bilang kayak gitu lagi ya.
itu nggak baik dan itu semestinya nggak keluar dari mulut kita semua. Terus retake videonya dengan membawakan bahasan-bahasan yang layak untuk Ara bawakan, sehingga nanti kalau ada anak kecil yang seumuran Ara nonton itu bisa relate dan nggak jadi pergunjingan juga nih buat orang-orang dewasa dan generasi-generasi lainnya. Aku emang belum nikah dan punya anak, tapi seenggaknya aku bisa ngerasain berhasil atau tidaknya didikan orang tuaku. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Ini buat orang tua yang sering bikin konten buat anaknya. Punten ini Maya, bukannya nggak boleh bikin konten tentang anaknya, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan si anak itu berkata tidak baik, alangkah baiknya nggak usah diupload. Kan sama-sama orang Sunda ya, tahu arti hinyai itu apa sebenarnya. Atau jijik, hinyai itu jijik namanya. Jadi kalau ada anak kecil bilang hanya pengen pakai pelembab biar nggak hinyai, nggak kayak teteh-teteh bubaran pabrik. Anak kecil nggak akan bisa ngomong kayak gitu kalau nggak diajarin orang tuanya. Dan ini pun bakal jadi contoh buat anak-anak lain yang nonton video tersebut. Tolonglah jadi orang tua bisa lebih bijak lagi ya. Jangan hanya gara-gara pengen FYP, pengen terkenal sampai apapun yang dilakukan anak yang entah itu baik, entah itu benar, itu tuh dikontenin. Bukannya apa-apa, kalau makin lama makin dihujat, kasihan buat anaknya, anak kalian sendiri. Apalagi kalau udah dewasa, jejak digitalnya kan masih ada. Tolonglah lebih bijak lagi ya. Kalian udah pada tahu dong soal sosok yang lagi rame-ramenya perkara dia itu komentarin teteh-teteh yang lagi bubaran pabrik. Langsung aja kita baca komennya karena ini bikin ngakak parah. Komen pertamanya nih, emak lu aja kayak Nyonya Puff, segala pakai yang rendahin teteh-teteh bubaran pabrik. Pertanyaan gue, siapa Nyonya Puff itu? Hah? Gue aja gak kepikiran gitu. Siapa? Wawasan lu luas juga Nyonya Puff. Lu ada lagi yang komentar, aku sebagai teteh-teteh bubaran pabrik yang mukanya hinyai, tapi ngerasa bangga karena muka hinyai itu hasil kerja keras untuk menghidupi diri aku dan membantu keluarga. Buh! Respect! Ada lagi nih yang komen, berarti secara tidak langsung dia itu diajarin atau dikasih tahu seperti itu ya sama emak bapaknya. Kan nggak mungkin anak kecil tiba-tiba tahu teteh-teteh bubaran pabrik yang mukanya hinyai gitu. Masuk akal juga sih. Top komen lagi nih, teteh bubaran pabrik mah bagus-bagus badannya, nggak kayak mamahnya. Lu ngomong jangan terlalu jujur, dosa lu. Ini ada satu lagi nih yang komen, POV-nya 10 tahun kemudian. Ternyata teteh-teteh bubaran pabrik itu adalah aku. Dosa lu, aku teteh. Dosa. Ada lagi nih yang komen, zaman sekarang teteh-teteh bubaran pabrik sama emak lu aja cakepan teteh-teteh itu. Astaga naga, jahat lu. Tapi jujur sih ini sangat entertaining sekali. Gue nggak komentar sama sekali. Lu kalau mau marah, marahin netizen no yang ngetik no, bukan gue. Ya. Lainnya ngadenge caritaan budak leutik ngobrol jeung bapana jeung indungna, obrolan teh asaku teu wajar sabab non asaku dewasa teuing eta obrolan budak teh. Jadi minangka nama si budak teh merenannya minta pelembab ka bapana teh anu indungna. Cek budak teh cenah, "Bapak minta cek bahasa Sundana merenannya. Bapak eta kadikeun cenah pelembab cenah. Kuning rek dipake." Cek bapana teh cenah kunaon? Budak-budak kene leutik-leutik segala kudu make pelembab. Da cenah amis keneh kulit teh kan bae cenah kulitna meh non meh teu hinyai cenah siga teteh-teteh tas bubaran pabrik. Aduh, lain bahasana jaba diupload ke media sosial. Ayeuna wajar nya banyak orang dewasa yang tersinggung ucapan sama anak kecil tersebut. Da kusabab non indung bapana ge henteu nyara malah ke media sosial. Cig atunya lamun sakirana eta budak leutik henteu paham eusi dari pembicaraan orang dewasa. Mohonlah gitu ya orang tuanya jangan menormalisasikan ucapan tersebut lalu diupload ke media sosial ya. Akang ece nya kanggo murang kalina ulah diajarkan bahasa-bahasa anu teu sae sabab non aring geus dieu dikritik ku banyak orang mah gitu nya, terutama untuk teteh-teteh yang bubaran pabrik. Da yakin isi komentar teh teu pikangeunaan dibacana oge nya. Lain abdi mah karunya gitu, karunya nate kabudakna engke bila mana amprok di jalan gitu nyata cenah
budak ieu cenah anu ngomongkeun majar cenah mun make pelembab cenah supaya ulah teu hinyai siga teteh-teteh pabrik ulah kitu teh. Pira aku atuh eta kolotna diarantep wae nya ulah dinormalisasikeun bahasa kitu ngajarkeun ka budak anu teu baleg dan ngalakah hade atuh. Goreng nu aya dipika geuleuh dipika ngewa ku batur kade eta teh karunya ka budakna da budak mah teh nyahoana naon sagede kitu mah mungkin ngarti tina bahasa obrolan bahasa orang dewasa kata-kata anu menuju sesuatu yang enak didengar nya ece akan kade ngajarkeun budak teh anu positif nya anu merenah kadenge ku sasaha di mana manehna ayana kitu nya supaya urang teh ulah silih menyinggung lamun kieu kayaana kumaha tasikis budak ya badi aduh di media sosial si komentar luar biasa ya Allah ya Robi ulah nepi ka kitu kuring orang Sunda asa kuera gitu ngadengen lagi ya Allah ya Robi yo sahinyai-hinyaina pagawe pabrik nya sa capek-capekna pagawe pabrik eta teh sebagai bentuk lelah di mana orang teh usaha neangan cari nafkah ulah silih hina ulah silih ngarag-rageun hirup mah di alam dunia mah sabab urang mah jelema butuh nya lamun teu butuh urang mah moal hinyai ulah sok kitu ulah sok ngewa pe omongan teh lain bahasan budak eta mah kolotna nu sing wajas pe omongan teh